Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, ratusan kendaraan bermotor yang didominasi sepeda motor kembali memadati titik penyekatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat malam ini. Ratusan pengendara motor memadati titik penyekatan hingga mengakibatkan antrian panjang. Petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP sedikit kesulitan memeriksa kendaraan yang melintas karena tingginya volume kendaraan. Hari kelima larangan mudik, penyekatan di titik Cikarang Barat, 224 kendaraan diputar balik petugas. Adanya pemeriksaan menyebabkan antrian kendaraan di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek. Petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan bagi kendaraan pribadi, travel, dan bus, namun juga truk yang menggunakan terpal guna memantau apakah ada penumpang gelap. Dan pemirsa, kita kembali akan pantau kondisi di dua titik penyekatan mudik. Yang pertama ada Kevin Pakan dari Pos Penyekatan Mudik Kedung Waringin, Bekasi. Kevin, bagaimana suasana penyekatan mudik di sana? Ya, April dan pemirsa, untuk situasi terkini di titik penyekatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini, memang antrean kendaraan ini masih telah terjadi hingga pada saat ini saya melaporkan. Dan memang untuk antrean kendaraan ini sudah terjadi sejak kami tiba di sini sekitar 7:30 malam tadi, yang mana sekitar lebih dari 1 kilometer berdasarkan pantauan kami ini. Antrean kendaraan terutama didominasi oleh kendaraan bermotor ini mulai memadati kawasan di titik penyekatan Kedung Waringin di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan memang berdasarkan pantauan kami ini, petugas gabungan baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP beserta Brimob ini diturunkan ke titik ini untuk melakukan proses penyekatan, di mana yang dari arah Kabupaten Bekasi akan menuju ke Karawang. Nah, memang ini bisa kami melihat bahwa antrean ini terjadi karena adanya proses penyekatan di sini, di mana pihak kepolisian ini melakukan penyekatan dengan memilah mana yang memang akan pulang, maksud kami sebagai warga lokal, atau memang pengendara yang akan melakukan mudik ke kawasan Karawang dan juga Purwakarta. Dan memang di sini setidaknya ada dua poin yang dilihat dari pihak kepolisian atau tim petugas gabungan yang mengatakan bahwa untuk pihak kepolisian ini melihat dari adanya barang bawaan yang dilihat dari pengendara, bila ini melebihi dari kapasitas biasanya, maka pihak kepolisian langsung menanyakan mau kemana pengendara ini, kemudian dicek identitas mereka, dan juga kalau memang ini diketahui ingin melakukan mudik, maka akan dilihat dari surat keterangan keluar masuknya. Dan juga kami melihat bahwa di sini pihak kepolisian juga melihat dari tanda kendaraan bermotor atau dari plat nomor, dilihat bahwa apakah ini memang di luar dari kawasan Jabodetabek, maka dapat dipastikan ini pengendara akan melakukan mudik. Dan juga April, kami bisa melihat juga tadi sekitar pukul 9 atau pukul 21.00 ini ada sejumlah pengendara yang merasa kesal begitu kepada pihak kepolisian, yang mereka langsung menerobos. Karena kalau bisa lihat di layar kaca saat ini, setidaknya ada dua lajur, di mana lajur yang kanan ini diperuntukkan untuk kendaraan bermotor, dan lajur di kiri ini diperuntukkan untuk kendaraan mobil. Tadi karena terjadi antrian yang cukup panjang, makanya pengendara motor yang berasal dari, maksud kami yang ada di urutan belakang begitu, langsung menerobos di jalur sebelah kiri, langsung marah begitu kepada pihak kepolisian karena menyebabkan kemacetan yang begitu panjang. Dan juga tadi April kami sempat mewawancarai pejabat di sini, di mana ada dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Yogo, yang mengatakan bahwa memang dengan adanya penyekatan ini menyebabkan antrean yang cukup panjang. Untuk itu pihak dari kepolisian ini telah menambah personel begitu untuk melakukan penyekatan ini agar lebih kondusif, dan juga adanya barrier beton begitu yang dipasang, tidak hanya barrier yang plastik, namun ada juga barrier yang beton begitu. Namun
berdasarkan pantauan kami hingga saat ini pun sekitar pukul 10:20 malam bahwa ini kondisinya masih belum bisa cair, masih terjadi antrean yang cukup panjang. Kalau kita melihat di belakang juga ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi di sini kami juga memantau bahwa warga lokal sekitar sini juga terus memantau sehingga menyebabkan adanya kerumunan terutama bagi pengendara yang sedang mengantre begitu di sini dan juga warga-warga sekitar di sini. Tentu ini dapat menjadi perhatian atau bahan evaluasi khususnya bagi pihak petugas atau pemerintah dalam melakukan proses penyekatan mudik ini agar kejadian atau peristiwa adanya antrean yang cukup panjang ini tidak terjadi pada hari-hari berikutnya, mengingat bila ada kerumunan di sini dapat menyebabkan adanya penyebaran COVID-19. April. Padat sekali terlihat di layar kaca penumpukan kendaraan di sana. Itu tadi dari pos penyekatan mudik Kedung Waringin Bekasi. Selanjutnya kita beralih ke Nadia Raisa dari pos penyekatan Cikarang Barat. Nadia, berapa banyak kendaraan pemudik yang diputar balik hingga malam hari ini? Ya, April, hingga saat ini sudah ada 300 kendaraan yang diputar balikan di pos penyekatan Cikarang Barat, tempat saya melaporkan, dikarenakan terindikasi mudik ataupun tidak memiliki surat-surat yang lengkap untuk melanjutkan perjalanan. Jumlah tersebut terdiri dari 256 kendaraan pribadi, lalu ada 21 kendaraan travel dan juga 23 bis antar kota antar provinsi. Untuk arus lalu lintas sendiri sebenarnya terpantau lancar, hanya saja di kilometer 31 tempat saya melaporkan di sini sempat tersendat dikarenakan adanya pemeriksaan yang dilakukan secara detail oleh petugas di setiap kendaraan yang melewati ruas tol Jakarta Cikampek ini sehingga sempat menimbulkan antrian. Dan selain itu juga untuk mekanisme pemeriksaan, di sini petugas memantau terlebih dahulu jumlah penumpang yang ada, lalu barang-barang bawaan, serta surat-surat yang diperlukan seperti SIKM, lalu surat keterangan bebas COVID-19, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Di sini dibagi menjadi 3 jalur untuk mempermudah pemeriksaan, di mana jalur paling kanan adalah untuk kendaraan besar seperti truk, lalu di tengah itu untuk kendaraan sedang, dan juga paling kiri adalah untuk kendaraan pribadi. Pada sore tadi juga sempat hadir Menko PMK Muhadjir Effendi yang meninjau lokasi penyekatan Cikarang Barat ini. Ia juga sempat mengatakan bahwa memang meskipun penyekatan telah dilakukan dengan cukup maksimal, tetapi nantinya jika sampai ada yang lolos ke kampung halaman maka akan diperiksa terlebih lanjut dan juga akan dikarantina oleh Satgas Covid di daerah ataupun wilayah tersebut. Penyekatan pun penyekatan pun dilakukan selama 24 jam di sini, dan bagi kendaraan yang melanggar tentunya akan diputar balikan, dilakukan penilangan dan juga dilakukan penyitaan bagi travel gelap. Ya, April. Terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Cikarang Barat.